Menjadi saksi perjuangan bangsa, Gedung Keuangan Negara Semarang merupakan bukti partisipasi nyata Kementerian Keuangan dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia. Bagaimana Gedung Papak di Kota Lama menapaki babak di era baru? Gedung Papak di Kota Lama menapaki babak di era baru. Sejarah. Masa pertama, 1770 sampai 1850. Di antara tahun 1754 sampai 1761, Nicholas Harting, Gubernur Pantai Utara dan Timur Pulau Jawa kala itu, membangun gedung ini lalu difungsikan sebagai kantor penerimaan pajak pemerintah. Namun pada masa pemerintahan Daendels, yakni tahun 1811 hingga 1816, Provinsi Pantai Utara dan Timur Jawa diubah menjadi karesidenan-karesidenan, sehingga Gedung Papak dialihfungsikan menjadi kantor residen Semarang. Kala itu, namanya berarti perhiasan yang sangat bagus, yakni Die Vrijheid, alias Gedung Merdeka. Entah keindahan arsitekturnya yang menjadi alasan penamaan ini, namun sayangnya, gedung tersebut dilalap api pada tanggal 4 Oktober 1850. Masa kedua, 1850 sampai 1954. 3 tahun setelah Balai Kota Semarang terbakar, pada tahun 1854 berdirilah Gedung Balai Kota Semarang yang baru yang dinamai sebagai Istana Agung atau Rumah Gede. Agak sedikit kontras dengan penamaan Balai Kota yang lama, Profesor Fett dalam buku karangannya yang berjudul Jawa Geografis Etnologis Historis menyebut bangunan ini sebagai sebuah pabrik besar karena selain besar, juga pada bangunan ini tidak ada hiasan maupun ornamen sedikit pun. Keseluruhan bangunan berbentuk persegi dan atapnya datar. Inilah alasan gedung ini kita kenal sebagai Gedung Papak atau Gedung Tak Beratap. Sebutan itu terus dipakai lama sekali hingga masa kemerdekaan. Di awal kemerdekaan Republik Indonesia, Gedung Papak menjadi kantor Gubernur Jawa Tengah sekaligus kantor residen Semarang. Selain itu, bangunan megah yang terdiri atas 60 ruangan ini juga difungsikan sebagai kantor sejumlah institusi pemerintah lain, seperti Dewan Provinsi, Departemen Keuangan, Kantor Agama, dan Kantor Pengawasan Keamanan. Namun naas, gedung yang berada tepat pada titik 0 km kota Semarang ini pada tanggal 30 November 1954 pukul 1.15 dini hari, gedung ini kembali terbakar dan menyisakan puing-puing. Masa ketiga, 1954 sampai sekarang. Tidak begitu lama, diperkirakan Gedung Papak kembali dibangun pada tahun 1958 dalam bentuk bangunan modern. Jadi tidak heran, arsitektur gaya Belanda yang tersisa tidak syarat terlihat lagi. Dengan berbagai alih pengguna, akhirnya pada tahun 1970-an, gedung ini dilanjutkan pemanfaatannya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso, pegawai di Kapetik BUMN Semarang. Telah bekerja di gedung ini sejak tahun 1991. Tidak begitu banyak yang berubah sejak tahun 1991. Secara bangunan masih sama. Mungkin dulu sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya, kita melakukan pengecatan di bagian luar. Namun, setelah menjadi cagar budaya, hal itu tidak diperbolehkan, khususnya batu alam pada dinding luar oleh pengelola cagar budaya. Menjadi cagar budaya. Keterkaitan Gedung Papak dengan berbagai tokoh dan peristiwa dalam kurun waktu 200 tahun, baik secara fisik maupun semantik, menjadikan bangunan ini penting dari segi sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan nasional. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Gedung Papak yang kini kita sebut sebagai Gedung Keuangan Negara Semarang dimasukkan ke dalam cagar budaya yang wajib dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan. Saving the past for the future and giving the future to the past. Bagaimana proses penetapan Gedung Papak menjadi cagar budaya? Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB melakukan serangkaian proses penelitian atas Gedung Papak melalui bermacam kajian historis, arkeologis, arsitektural, dan struktural. Kajian ini dilakukan dengan seksama agar dapat menyediakan data akurat untuk langkah selanjutnya.
Hingga akhirnya berdasarkan keputusan Wali Kota Semarang nomor 640/396 tahun 2018 tentang penetapan status cagar budaya kawasan Kota Lama Semarang, GKN Semarang termasuk dalam daftar bangunan cagar budaya nomor 116 dari sebanyak 128 bangunan cagar budaya. Jika ditanya perubahan, yang berubah hanya pada penataan interior. Disesuaikan agar para pegawai dapat bekerja lebih nyaman dan stakeholder yang datang dapat berkonsultasi dengan nyaman. Tidak begitu banyak berubah secara pemeliharaan. Hanya saja sebagai cagar budaya, khusus bagian luar atau eksterior tentu tidak boleh kita ubah. Karena itulah yang otentik atau asli dari Gedung Papak ini. Gedung Keuangan Negara Semarang atau Gedung Papak adalah aset bangsa yang menjadi saksi sejarah perjuangan pendahulu kita. Ini punya kita yang diberdayakan sembari mengenang sejarah. Yuk jaga aset negara.